Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan, nama saya Aprilia Mega Dewi Lestari, selaku mahasiswi Universitas Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Nah, di sini saya ditugaskan untuk mengobservasi sebuah pondok yang di dalamnya terdapat unit usaha. Nah, saya mengambil pondok pesantren Al-Qadiri dikarenakan di dalamnya banyak beberapa unit usaha. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, mari ikut saya. Reason for my pride, you are my guide, and I will always follow your way, your way, your way. Oh, alayka sallallahu, oh Muhammad, peace and blessings on you every day. Alayka sallallahu, oh Muhammad, you inspire me in every way. I promise that wherever I go, whenever I pray, I'll be sending you praise with the words that I say. Rasulullah, oh Muhammad, peace and blessings on you every day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya berada di kantin Pondok Pesantren Al-Qadiri dengan Ibu siapa nggih, Bu? Bu Ida. Untuk selanjutnya sudah berapa lama nggih Bu berjualan nasi kayak gini kayak rebutan santri? 20 tahunan. Sudah 20 tahunan. Berarti sudah lama nggih Bu ya. Di sini berjualan nasi atau ada beberapa barang lainnya? Ya, kayak camilan, kerupuk, es gitu. Oh, nggih. Untuk bahan-bahan seperti sayur-sayuran atau bumbu-bumbuan itu biasanya sampean belanja di mana nggih Bu kalau boleh tahu? Ke pasar. Bapak yang belanja, nggak pernah nyuruh orang untuk buat ke sini untuk bantuin? Nggak pernah, Bu? Bantuin gimana? Bantuin belanjaannya suruh ke sini saking banyaknya gitu, Bu? Bapak ini enggak. Oh, Bapak berarti asli Bapak ya. Nggih. Untuk biasanya apakah ada santri yang bantu-bantu di sini, Bu? Nggak ada. Oh, berarti cuma santri itu Beli. membeli, nggak pernah membantu nggih Bu ya? Mungkin ada event atau acara santri samian repot-repot gitu, santri Ya, nambah orang lagi. nambah orang bukan santri tapi Bu. Oh, nggih. Kira-kira waktu bukanya sama tutupnya itu jam berapa nggih Bu? 9 pagi. Bukanya jam 9. Kalau tutupnya Tutup ya maghrib itu kan sholat kan Nggih. kegiatan. Jadi tutupnya lagi jam 10. jam 10, jam 10 pas. Untuk waktu-waktu anak-anak ramenya itu beli-beli itu jam berapa Mau nih? maghrib sama jam turunnya sekolah itu udah jam 12. Rame berarti Bu? Beli di sini semua berarti nggih? Enggak, saya banyak yang jual. Oh, banyak yang jual berarti di sini nggih. Baik, selanjutnya apakah warung ini membantu pesantren dalam perekonomiannya nggih Bu? Tiap bulan. Tiap bulan, pasti setiap bulan gitu. Seperti infak niku nggih Bu. Iya. Harapan kedepannya untuk warung ini gimana nggih Bu? Ya, mudah-mudahan lebih lancar, lebih maju. Yang kerja ya sehat gitu. Oh, Sehat dan maju. ya amin amin amin. Baik, terima kasih Bu sudah meluangkan waktunya untuk menjawab pertanyaan dari saya nggih Bu. Baik, kita di sini saya Noviana Sofitri, Aprilia Mega Dewi Lestari. Badriatul Putri Amalia. Erisa Septiarianti. Kebetulan lagi berada di kantor yayasan nggih, Ustadz, bersama Ustadz Abdi. Nah, Ustadz Abdi akan menjelaskan bagaimana yang ada di pesantren ngeten nggih Ustadz. Ini tulisannya. Untuk pertanyaannya Ustadz, ada berapa saja unit bisnis yang saat ini dikelola oleh pondok pesantren atau yang saat ini masih aktif dikelola oleh pondok? Dikelola oleh pesantren itu sebenarnya hanya 2 unit koperasi. Tapi untuk unit usaha yang secara total keseluruhan yang ada di naungan yayasan itu lebih dari 8 kalau nggak salah. Kalau di website itu 8, itu sebenarnya lebih dari 8. Mungkin hanya yang besar-besar saja. Nah, itu kenapa kok ada istilahnya di bawah naungan yayasan, karena
unit usaha tersebut dikelola oleh perorangan atau kelembagaan. Nah, terus apa hubungannya dengan yayasan? Terus hubungannya itu perorangan tersebut atau kelembagaan tersebut itu menyetor kontribusi atau retribusi setiap bulannya ke yayasan. Jadi bukan yayasan saja tapi pondok pesantren juga lah. Jadi uang tersebut itu bisa dikelola untuk hal-hal lain seperti perbaikan sarana prasarana, terus untuk pengobatan santri dan lain sebagainya. Jadi bisa menjadi sumber juga untuk pengeluaran operasional bulanan di pondok pesantren seperti itu. Ustadz, waktu pertama kali nih bikin bisnis di lingkungan pesantren nggih, idenya itu muncul dari mana Ustadz? Apa karena emang kebutuhan atau memang ada visi dari pesantren itu sendiri? Jadi pertama yang unit usaha di sini itu warung ya. Jadi di sini tuh ada warung yang mana memang kebutuhan santri. Jadi santri yang ada di pondok pesantren Al-Qadiri ini dulunya itu mau makan itu harus beli. Jadi keluarga pesantren itu tidak menyediakan masih. Nah, maka dari itu kiai keluarga dalam itu manggil masyarakat sekitar yang mau berjualan di pondok pesantren. Salah satunya ada yang ada di depan sini. Nah, jadi berdasarkan kebutuhan terhadap keseharian santri yaitu berupa makan, maka dari di situ usaha dimulai. Terus berlanjut. Nah, ternyata di Al-Qadiri ini juga ada rutinitas yaitu manakib ya. Jadi manakib setiap yang awalnya setiap Jumat itu hanya sekitar ratusan orang, terus bertambah akhirnya di situ kayak keluarga pengasuh atau pengurus pesantren itu melihat peluang. Nah, jadi bagaimana nanti ada tambahan masuk untuk pesantren dari jualan tersebut. Akhirnya dibuka koperasi pondok pesantren, namanya Kopontren Al-Qadiri dulu. Di situ menjual kayak kopiah, terus serban, sejadah. Nah, juga kita setiap majelis tersebut, setiap zikiran itu kan bawa air biasanya jamaah. Kita juga jualan air di situ. Nah, jadi berdasarkan kebutuhan tersebut, maka dirintislah beberapa unit usaha, baik dari sumbernya orang luar atau mungkin dari dalam pesantren sendiri. Untuk pertanyaan yang terakhir Ustadz, dalam membangun kemandirian pesantren di Al-Qadiri ini kan juga punya nama juga Al-Qadiri. Yeah. Nah, menurut Ustadz sendiri bagaimana untuk kedepannya dalam membangun itu kemandirian usaha? Kemandirian pesantren lah. Jadi sebenarnya ini termasuk salah satu visi misi ketua yayasan yang baru. Jadi bagaimana sekiranya pondok pesantren Al-Qadiri ini punya beberapa unit usaha yang banyak. Nah, jadi ini memang salah satu visi misinya. Karena apa? Karena Al-Qadiri ini sudah punya nama, sudah brandnya itu kalau kenal Al-Qadiri itu sudah terkenal lah ya. Memang terkenal dari dulu. Nah, jadi memang ini sudah jadi visi misinya ketua yayasan yang baru. Suatu saat nanti Al-Qadiri ini pasti akan membuka operasi di luar. Terus pemberdayaan alumni dari unit usaha tersebut. Jadi yang jadi Al-Qadiri punya koperasi di luar seperti Sidogiri itu, tapi yang di dalamnya itu yang mengelola itu alumni. Jadi ingin salah satu visi misi ketua yayasan yang baru itu salah satunya seperti itu. Nah, jadi nanti dari dibukanya unit usaha di luar itu bisa nambah pemasukan juga ke pondok pesantren. Bisa menambah mengurangi beban operasional juga seperti perawatan gedung. Juga bisa menambah pemasukan untuk membangun gedung-gedung baru seperti itu. Ya, mungkin itu saja dari kami dari Universitas Kyai Haji Ahmad Siddiq. Kita juga mengucapkan terima kasih kepada Ustadz dan Mas Yayan, lalu santri-santri dan warga sekitar karena telah diberi kesempatan untuk mengobservasi pesantren Al-Qadiri. Baik, mungkin sekian dari kami. Terima kasih Ustadz dan teman-teman rekan sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari hasil wawancara yang dilakukan di pesantren Al-Qadiri bisa disimpulkan bahwa kantin pesantren
adalah salah satu unit usaha yang penting dan bermanfaat baik untuk santri maupun pihak pondok. Kantin di pesantren Al-Qadiri bukan cuma tempat jualan, tapi untuk tempat pembelajaran dan bagian dari usaha mandiri pesantren untuk mencukupi kebutuhan perekonomian pesantren. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. See you next time.